Jadi perbedaannya velocity based movement sama movement translate itu adalah movement translate itu kan sebenarnya nggak gerak beneran dia tuh ya. Dia tuh tadi kan cuma translasi posisi kan ya. Jadi misalkan kita posisi sekarang lagi ada di min 2. Kita translasi sebanyak 2, berarti jadi posisi jadi 0. Translasi lagi sebanyak 2, posisinya jadi 2, 4, 6 gitu kan ya. Nah, ini apa bedanya sama teleport gitu kan. Jadi ibaratnya dia ini nggak punya kecepatan beneran. Yang dia lakuin itu teleport, tapi sering-seringnya teleportnya gitu. Makanya kenapa kalau misalnya kita tabrak ikan-ikan ini, mereka nggak berpengaruh. Nah, karena ibaratnya kita lagi di sini nih, terus kita teleportnya ke depan dia. Jadi kita nggak punya akselerasi, nggak punya speed, nggak punya akselerasi. Jadi makanya kita force yang kita berikan ke ikan itu nggak ada ngaruhnya. Karena kan rumus force itu kan force sama dengan massa kali akselerasi ya. Di sini massanya udah gede, berarti yang bermasalah apa? Akselerasinya kan. Nah, berarti akselerasi kita tuh sama dengan 0. Makanya kita tadi kayak nggak punya force ke ikan kecil tersebut. Nah, jadi di sini velocity based movement kita bisa bikin pakai dua jenis cara. Apa namanya? Pertama ini ada rigid body dot velocity. Jadi rigid body dot velocity ini dia tuh bentuknya vektor 3 yang merepresentasi perubahan posisi dari rigid body. Jadi dia ini bentuknya vektor 3. Cara manggilnya kayak gini. Rigid body dot velocity sama dengan new vector x, y, z. Di mana x, y, dan z melambangkan perubahan posisi sebesar unit per second. Misalkan di sini aku masukin 2, berarti dia velocity-nya itu 2 unit per second ke arah kanan dalam sumbu x. Kayak gitu. Ini rigid body dot velocity. Nah, terus di sini ada tulisan not recommended. Kenapa? Kita bahas dulu bawahnya. Nah, terus yang kedua di sini ada add force. Kalau add force ini, dia ini merupakan metode yang berfungsi untuk memberikan force kepada rigid body. Jadi dia nggak langsung ubah velocity-nya, tapi dia ibaratnya kayak ngedorong. Kalau rigid body dot velocity ini, dia ibaratnya dia langsung ubah kecepatan dari objek. Kalau rigid body dot add force, dia ibaratnya kayak ngedorong suatu objek gitu. Jadi menghasilkan kecepatan juga karena didorong, tapi nggak langsung mempengaruhi kecepatan itu sendiri. Cara manggilnya karena dia metode langsung aja kayak gini. Rigid body dot add force sama dengan new vector 2. Ini tergantung rigid body ya, karena kita pakai rigid body 2 dimensi, berarti ini new vector 2 x, y. Di mana x, y itu melambangkan force yang diberikan sesuai dengan sumbunya. Jadi misalkan di sini x-nya aku masukin 20, berarti dia didorong 20 ke arah kanan. Gitu. Nah, 20 ke arah kanan ini bukan berarti dia gerak 20 unit per second, bukan. Jadi dia tuh diberikan dorongan sebesar 20 force, tapi bukan berarti dia geraknya sebesar 20 unit. Pergerakannya itu ntar ditentuin sama force-nya dia. Semakin gede force-nya, semakin kencang pergerakannya. Dan ini juga dipengaruhi oleh massanya. Karena kan tadi force itu kan sama dengan massa kali akselerasi ya. Nah, jadi semakin massanya gede, ntar semakin speed-nya itu kecil. Jadi di sini kenapa ini not recommended? Karena ini lebih realistis. Kalau objek ada massanya gede, dibandingin sama objek dengan massanya kecil, tentunya kan kalau objek massanya gede didorong kan paling ini geraknya sedikit. Tapi kalau objek massa kecil kayak bola bekel gitu kan, kita lempar gitu kan, dia kenceng ya geraknya. Nah itu dia. Jadi ini lebih realistis gitu. Kalau yang rigid body velocity ini dia mempengaruhi langsung kecepatannya. Jadi dia nggak peduli massanya berapa, yang penting diperintahin dia gerak sebesar 20 unit per second misalkan, ya udah dia gerak 20 unit per second kayak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya not recommended ini bukan berarti dilarang. Jadi ini ada juga kegunaan dari rigid body velocity. Misalkan kayak sesuatu yang nggak peduli sama massa dari suatu objek. Misalkan kalian pernah main nggak game Skyrim? Kalau misalkan kita ngelut barang gitu kan, ngelut banyak kan lama-lama player kita berat ya. Kita geraknya jadi lambat kan. Tapi kalian pernah nyadar nggak kalau misalkan di game-game kayak Skyrim gitu, walaupun kita berat, walaupun di barang bawaan kita banyak, kita kalau lompat tetap lompat biasa. Lompatnya itu kayak nggak ketahan. Nah itu lompatnya itu pakai rigid body dot velocity. Jadi dia nggak peduli lagi berat apa enggak, yang penting lompat ya udah lompat ke atas kayak gitu. Nah terus ini rigid body dot add force dia menggunakan fixed update. Apa ini maksudnya? Ini tuh kayak gini nih. Kalau misalkan tadi metode yang kita pakai kan pakai void update ya. Jadi fixed update ini bedanya apa? Dia tuh bedanya cuma ibaratnya dia tuh lebih stabil. Dia tuh
dijalaninnya itu lebih stabil. Jadi dia mempertimbangkan frame rate kita, mempertimbangkan berapa banyak physics engine yang nyala, kayak gitu. Jadi untuk sesuatu yang berhubungan sama physics itu harus pakai dia tuh sangat direkomendasikan pakai fix update ini. Ini harus diingat banget nih. Karena kalau nggak pakai fix update banyak banget terjadi glitch kayak gitu. Ada yang tadinya lompat misalkan di laptop kencang lompatnya tinggi, tapi di laptop lambat ntar dia misalnya lompatnya pendek banget gitu. Kalau nggak pakai fix update kayak gitu. Sejauh ini ada yang mau tanyain nggak tentang velocity based movement ini? Gimana kawan-kawan? Ada yang mau tanyain? Gak ada ya. Oke lanjut, kita cobain pengaplikasian dari velocity based movement. Ini aku sebelumnya udah bikin skripnya ya, biar memperhemat waktu. Ini kita cobain langsung aja. Ini udah aku kasih namanya movement velocity. Dia ada speed ya, kayak biasa. Karena aku masukin speednya ini 20. Ini movement translate-nya aku hapus. Nah, coba di sini dilihat nih apa namanya pergerakan dari velocity based movement. Udah kelihatan ya dia geraknya tuh pertama satu lebih halus. Yang kedua, dia kalau nabrak sesuatu, nabrak objek, dia ada pengaruhnya. Kita lihat kalau misalnya kita nabrak ikan. Nah, ikannya kedorong kan ya, ini ya, kedorong ikannya, kedorong ke belakang. Kalau tadi kan enggak ya. Nah, dia kedorong ke atas. Nih, misalkan aku tambahin movement translate. Kita bandingin. Benar. Misalkan movement velocity kita matiin. Nah, ini kalau misalnya kita nabrak ya udah kayak nggak dipeduliin gitu kan. Kayak nabrak angin. Tapi kalau kita pakai velocity karena massa kita gede, nah dia jadi ketabrak, berpengaruh gitu. Nah, ini juga tadi jadi movement velocity yang aku buat ini pakainya dia tuh pakainya add force ya. Jadi kayak aku bilang tadi, massanya dipengaruhi pergerakannya dipengaruhi massa. Jadi kalau misalkan di sini massanya aku gede ini, objeknya berat, dia geraknya kayak makin lambat tuh kan, lambat banget geraknya. Gitu. Kalau massanya kecil atau massanya mendekati 0 gitu misalkan, dia geraknya kenceng banget sampai mental gitu kan. Nah, kayak gitu. Tadi linear drag. Nah, ini linear drag-nya 3. Nah, kalau misalnya linear drag-nya aku kecilin, kan 1. Nah, dia lebih kayak gitu. Dia kalau misalkan aku pencet sekali, nah dia lebih lama ngeremnya. Itu kan lama ngeremnya ya. Jadi kalau misalkan lebih gede, dia ngeremnya lebih cepet. Gitu. Kalau misalkan 6 misalkan. Nah, udah langsung berhenti dia. Kayak gitu. Ini kita lihat movement velocity script ini kayak gimana. Nah, ini sama persis ya. Sama persis kayak movement translate tadi. Bener-bener sama persis. Tapi kalau movement translate di paling bawahnya itu pakai transform translate, kalau misalkan movement velocity paling bawahnya itu pakai rb.addForce. Nah, argumen rb.addForce itu ya udah ini kayak biasa kayak tadi sama persis arah.x kali speed, y-nya arah.y kali speed. Sama persis jadi. Kalau misalkan mau pakai velocity kayak gini dia. rb.velocity sama dengan new vector 2 ini arah.x speed. Sama persis lah pokoknya. Beda cara manggil aja gitu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak tentang velocity based movement ini? Oh iya, ini untuk velocity based movement ini kan tadi kan di sini kan dipanggil dengan cara rigid body.addForce ya. Nah, untuk rigid body sendiri itu udah aku panggil di awal, biar nggak usah panjang-panjang, di awal aku panggil kayak gini caranya. Pertama aku bikin objek rigid body, tipenya dia rigid body 2D, terus nama variabelnya RB. Di void start aku bikin kayak gini, RB, aku instansiasi RB sama dengan this.getComponent. Kayak gini ya, this.getComponent. Nah, lambang kayak gini ini apa sih? Gitulah. Terus kita terus di sini rigid body yang 2 dimensi. Terus kita tutup pakai buka kurung tutup kurung semikolon. Nah, gitu cara ngambil komponen dari suatu objek. Misalkan mau ngambil collider bisa juga kayak gitu. Bedanya ntar get komponen collider. Ini cara manggil komponen dari suatu objek. Nah, terus kita langsung panggil aja dari rb.addForce karena rb ini udah merupakan rigid body. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? BTW ini aku mau spoiler dikit. Ntar di akhir pertemuan akan ada Kahoot yang hadiahnya menarik nih. Jadi
Kalau misalkan ada yang nggak dipahamin, ditanyain aja. Apa hadiahnya MSI? Nggak hadiahnya nggak MSI juga sih. Pokoknya ntar di akhir pertemuan ada Kahoot yang ada hadiahnya. Materinya itu dari materi ya ini. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, langsung ditanyain aja. Biar apa namanya? Biar Yang punya bisa skrip Kahoot bagi menangin dong. Kahoot lah. Apa? Yang punya skrip Kahoot bagi dong. Skrip Betul yang Kahoot. cap udah kelar ya. Cepet banget. Sorry ya yang game lama. Dikit lagi kok ini, dikit lagi banget. Jadi ini Velocity ada mau nanyain nggak? Apa-apanya, hubungannya sama rigid body gitu-gitu. Halo, nggak ada? Masih belum ada tanya mas. Kayaknya nggak ada. Oke. Aman ya, berarti bisa dimengerti lah, gampang lah ini. Hadiahnya Kita lanjut. MSI ya? Apa? Enggak. Ini velocity based movement, kelar ya. Berarti pergerakan ikan kita udah makin mantep. BTW ini ada yang nyadar apa enggak nggak tahu. Ini ikannya ini, nah ikannya ini udah tersebar ya. Kenapa ini bisa tersebar? Karena idenya sendiri, spawner ikannya itu, aku kasih pergerakan scene wave. Tapi bedanya dia gerak di tempat. Gimana cara kayak gini? Gimana cara biar dia bisa gerak di tempat? Padahal kan argumennya X ya. Kalau X nggak gerak, gimana caranya dia bisa gerak atas bawah? Nah ini kayak gini skripnya nih. Nah dia pakai mathf.scene parameternya time.time gitu. Gitulah pokoknya. Jadi kalau misalkan mau gerak di tempat dengan atas bawah pergerakan gelombang tapi X-nya nggak gerak, pakai kayak gini Y-nya. Di Y-nya kasih kayak gini. Math.scene dalam kurung time.time. Time.time ini waktu yang berjalan semenjak di play-nya game. Kayak gitu lah. Itu spawnnya pakai apa, Bal? Spawnnya? Pakai waktu? Spawnnya. Oh, spawn ikannya. Iya. Nah, spawn ikannya kayak gini nih. Aku pakai invoke repeating, spawn fishes. Ini 0F ini kapan dimulainya semenjak awal frame. Jadi ini aku Jadi ini aku istilahnya 0F ini maksudnya 0 detik setelah dimulainya game. Jadi langsung dimulai. Terus ini intervalnya di spawn tiap berapa detik sekali. Jadi invoke repeating ini itu spawn fishes ini nama method ya. Jadi di sini aku bikin method spawn fishes pakai instantiate biasa. Gitu. Oke, thank you. Cantik. Oke, udah ada yang mau ditanya lagi tentang apapun, tentang pergerakan sini nggak apa-apa, atau ada yang belum pernah nginstansiate, mau ditanyain juga nggak apa-apa, aku bisa jelasin ini argumennya satu-satu. Gimana? Nggak ada? Aman ya? Soalnya ini di Ryan Academy udah pernah sih ini, dan sering dipakai juga. Invoke repeating ini enak sih, lumayan penting ini makanya. Ya udah kalau gitu lanjut.